Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan buat vlog mengenai simulasi kasus memprediksi cuaca menggunakan MATLAB dengan aplikasi Fuji Logic Designer, guna untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Kecerdasan Buatan dan Logika Fuji R01 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam ST.MT. Selanjutnya, ini adalah profil diri saya sendiri. Nama Muhammad Sofyan, NPM 183112764. Di sini adalah definisi dari cuaca itu sendiri. Cuaca ialah suatu keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dengan cakupan sempit dalam jangka waktu yang pendek. Cuaca ini merupakan suatu aktivitas fenomena alam yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat, misalnya beberapa hari. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat umumnya untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer sebagai alat pengukur suhu yang akurat atau valid. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca adalah: yang pertama, ada suhu udara. Perubahan suhu udara di satu tempat dengan tempat lainnya bergantung pada ketinggian tempat dan letak astronomisnya, lintang. Perubahan suhu karena perbedaan ketinggian jauh lebih cepat daripada perubahan suhu karena perbedaan letak lintang. Biasanya perubahan suhu terjadi berkisar 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan 100 meter. Alat ukurnya adalah termometer Celcius. Di sini nanti akan saya buat studi kasus dari 1 sampai 15 derajat itu dingin, 10 sampai 51 sedang, 45 sampai 100 panas. Selanjutnya, untuk yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara pada suatu wilayah. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah jika semakin tinggi dari permukaan laut. Alat ukurnya adalah barometer. Nah, untuk tekanan udara tersebut mempunyai cara hitungnya, yaitu ada 3 cara penghitungan. Untuk memprediksi cuaca dengan barometer, alatnya namanya barometer. Barometer dengan pembacaan dalam inci merkuri atau InHG dapat diartikan dengan cara ini. Yang pertama itu untuk mengukur tekanan udara, jika membaca di bawah dari 29,80 InHG atau inci merkuri atau 100.914,4 PA atau 1944 MB atau milibar. Aturannya pertama naik atau tekanan stabil menunjukkan clearing dan cuaca dingin. Yang kedua, perlahan-lahan jatuh, tekanan menunjukkan hujan. Yang ketiga, tekanan cepat jatuh menunjukkan badai akan datang. Yang kedua, jika jatuh antara 20,8 dan 40,20 InHG atau inci merkuri atau 100.914,4 sampai 102.268,9 PA atau 1022,689 sampai 1009,144 MB atau milibar. Aturannya pertama, naik atau tekanan stabil, berarti kondisi ini akan terus berlanjut. Yang kedua, perlahan, tekanan jatuh, berarti sedikit perubahan cuaca. Yang ketiga, tekanan cepat jatuh, berarti bawah hujan kemungkinan atau salju jika cukup dingin. Dan yang ketiga, yang terakhir, jika membaca lebih dari 35,20 InHG atau inci merkuri atau 102.268,9 PA atau 1022,689 MB atau milibar. Peraturan yang pertama, naik atau tekanan stabil, berarti cuaca yang adil atau adil lanjut. Yang kedua, tekanan perlahan-lahan jatuh, berarti cuaca yang adil. Yang ketiga, tekanan cepat jatuh, berarti kondisi berawan dan hangat. Itu adalah cara membaca cuaca dengan barometer. Dan yang ketiga, untuk pengukuran cuaca ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air dalam udara. Uap air yang ada dalam udara berasal dari hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang berasal dari penguapan tumbuh-tumbuhan. Atau ukurnya adalah hygrometer. Nah, untuk hygrometer tersebut seperti ini gambarnya. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk menghitung persentase uap air atau embun yang berada di udara, atau lebih mudahnya alat untuk mengukur tingkat kelembapan udara. Hygrometer ditulis dalam satuan persentase
persentase mulai dari 100% sampai 100%. Contohnya, hygrometer menunjukkan angka 90%, yang berarti bahwa dalam 100 bagian udara terdapat 90 bagian uap air di dalamnya. Semakin besar angka persentasenya, maka kelembapan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan studi kasus. Untuk kering itu 0 sampai 50 derajat, lembab 45 sampai 90 Celcius, maksud saya, berair dari 80 sampai 100 Celcius. Selanjutnya, nah, di sini saya akan simulasikan implementasi menggunakan MATLAB Fuzzy Logic Designer. Langsung aja kita ke aplikasi MATLAB-nya. Saya sudah buka sebelumnya. Nah, ini ada tampilan dari aplikasi MATLAB. Nah, saya pertama itu membuka pertama menu apps. Selanjutnya pilih Fuzzy Logic Designer. Nah, ini ada tampilan dari Fuzzy Logic Designer. Nah, sebelumnya juga saya sudah membuat studi kasusnya tentang cuaca. Karena saya sudah membuat sebelumnya, bisa langsung file, import, from file. Nah, cari file yang saya buat itu, simpannya di mana. Kemarin saya simpannya di semester 5. Nah, UTS cuaca. Dia formatnya .fish. Langsung open. Nah, ini adalah inputan dan output yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan 3 inputan, yaitu suhu udara, tekanan udara, dan kelembapan udara seperti yang tadi saya jelaskan untuk definisinya. Dan nanti untuk ketiga ini akan diproses dan menghasilkan cuaca. Nah, jika sudah membuat Fuzzy Logic Designer seperti ini, kita bisa langsung edit, langsung membuat membership function. Nah, membership function ini berguna untuk, jadi setiap inputan itu saya membuat 3 cabang. Contoh di sini suhu udara. Di sini ada dingin, sedang, dan panas. Nah, dingin ini dari 0 sampai 15. Nah, untuk si sedangnya dari 10 sampai 50, dan untuk panasnya saya membuat 45 sampai 100. Nah, itu untuk suhu udara. Selanjutnya tekanan udara dari 0 sampai 30. Nah, untuk perlahan tekanan jatuh dari 20 sampai 40, dan untuk kondisi berawan atau hangat itu dari 35 sampai 100. Jadi inti dari logika Fuzzy itu dia harus bersinggungan satu sama lain. Itu fungsinya logika Fuzzy. Selanjutnya kelembapan udara. Saya membuat tiga klasifikasi. Pertama ada kering dari 0 sampai 50 di sini. Yang keduanya ada lembab dari 45 sampai 85, dan yang terakhir berair dari 80 sampai 100. Nah, jika member function ininya sudah selesai, kita bisa langsung edit dan membuat rules-nya atau if and then-nya. Jadi tadi kan saya membuat 3 inputan ya. Di sini ada 3 inputan. Nah, dari setiap inputan itu di sini ada tiga klasifikasinya. Contoh untuk suhu udara di sini ada dingin, sedang, panas. Tekanan udara ada tekanan stabil, perlahan tekanan jatuh, ada kondisi berawan dan hangat. Dan untuk kelembapan udara ada kering, lembab, dan berair. Nah, untuk outputnya ada berawan, hujan, dan cerah. Nah, di sini karena ada tiga output, di sini saya menggunakan 27 if then. Nah, 27 if then. Caranya itu konsepnya dari kanan ke kiri. Contoh dari dingin, tekanan stabil, kering. Nah, outputnya apa? Contoh di sini outputnya itu berawan. Nah, selanjutnya dingin, tekanan stabil, lembab. Di sini outputnya apa? Berawan. Terus dingin, tekanan stabil, berair. Outputnya apa? Di sini hujan. Nah, jika sampai ketiga udah habis, maka dingin, tekanan stabil langsung ke dingin, perlahan tekanan jatuh langsung ke kering lagi. Dingin, perlahan jatuh, tekanan jatuh, dan kering. Nah, kering. Jadi dari kanan ke kiri gitu. Semua sampai saya buat untuk rule editornya sampai 27. Nah, jika semuanya sudah saya masukkan seperti ini, saya bisa menampilkan atau view. Caranya view rules. Nah, ini adalah tampilannya saya buat dari 27
klasifikasi yang tadi saya buat terusnya. Jadi contoh ya, saya di sini kan ingin membuktikan dari data yang saya buat. Di sini saya ingin suhu udaranya itu 20. Nah, terus tekanan udaranya itu saya buat 25. Nah, kelembapan udaranya saya buat 40. Nah, bisa langsung enter. Nah, untuk cara bacanya, di sini kan ada garis merah 3 nih ya. Jadi untuk suhu udara contohnya di sini dia lebih ke dominan dari 10 sampai 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 18. Kita lihat di member functionnya. Dari 10 sampai 18 saya klasifikasinya itu dia apa? Nah, di sini 10. Suhu udaranya dia sedang semua sampai 18 sedang. Berarti kita titikkan, berarti suhu udara itu sistem mengoutputnya itu dia sedang untuk suhu udaranya. Selanjutnya tekanan udaranya di sini ada di 4, 5, 6. Selanjutnya 13, 14, 15, terus 21, 22, 23. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat untuk tekanan udaranya dari 4, 5, 6. Nih, 4, 5, 6 tekanan udaranya di sini perlahan tekanan jatuh. Untuk si 13 sampai 15 sini sama perlahan tekanan jatuh juga. Kita cek lagi 22 sampai 24. 22 tekanan jatuh sama 24. Nah, berarti kita sudah dapat tiga data. Pertama untuk suhu udara tadi dia kita ambil suhu udaranya sedang. Terus untuk tekanan udaranya berarti tadi di sini tekanan udaranya perlahan tekanan jatuh. Nah, kita sudah dapat 2 data. Selanjutnya di sini kelembapan udara. Nah, selanjutnya ada kelembapan udara. Di sini datanya itu ada di 1. Nah, Nah, 1 dia kering. Terus dia ada di 4 dia kering juga. Terus 7 dia kering juga. Kering berarti 7, 10 kering juga. Habis 10 di sini ada 13 datanya untuk kelembapan udara kering juga. Nah, habis 13 di sini ada 16 ya. 16 untuk kelembapan udara dia kering juga. 16 ini udah 16 berarti 19. Kita lihat di sini 19-nya. 19-nya tekanan kelembapan udaranya kering juga. Nah, 19, 22 ya. 22 di sini tekanan kelembapan udaranya kering juga sama. Nah, terus 22 sudah, dan yang terakhir itu ada di 25. Nah, dia 25 di sini sama kering juga. Jadi kita bisa simpulkan tadi di sini kita dapat 3 data. Yang pertama untuk suhu udaranya itu di sini dia tadi sedang. Terus tekanan udaranya tuh di sini dia tekanan jatuh ya. Tekanan 4. Ya, perlahan tekanan jatuh, berarti sedang, perlahan tekanan jatuh, dan tekanan udaranya itu perlahan tekanan jatuh, dan kelembapan udaranya itu kering. Nah, berarti untuk outputnya di sini cuacanya itu 49,4. Kita cek di functionnya, membership functionnya. Nah, cuaca di sini berarti untuk 40 ya, 49,4 masuknya berarti ke cerah. Nah, berarti dengan analisis di mana suhu udaranya itu sedang, tekanan udaranya itu jatuh,
tekanan udaranya itu dia perlahan tekanan jatuh, terus kelembapan udaranya kering, maka outputnya itu cerah. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini kita sudah membuktikan untuk studi kasus cuaca seperti ini. Lanjut ke PowerPoint. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, di sini saya membuatkan 3 inputan, terus memberikan membership function untuk setiapnya. Langsung ke kesimpulannya. Nah, hasil simulasi serta tingkat keakurasian dan ketepatan hasilnya tadi, jumlah suhu udara diproses oleh sistem pada perancangan yang saya buat dengan tingkat keakurasian data yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dengan data rule editor yaitu sedang yang seperti tadi saya sudah buktikan. Terus jumlah tekanan udara diproses oleh sistem pada perancangan yang saya buat dengan tingkat keakurasian data yaitu 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24 dengan data rule editor yaitu perlahan jatuh. Dan yang nomor 3, jumlah kelembapan udara diproses oleh sistem pada perancangan yang saya buat dengan tingkat keakurasian data yaitu 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 dengan data rule editor yaitu kering. Nah, untuk kesimpulannya, sehingga kesimpulan data yang didapat dari hasil simulasi tersebut untuk suhu udaranya 20 Celcius sedang, tekanan udara 25 in Hg perlahan jatuh, dan kelembapan udaranya 40 Celcius berawan. Nah, berarti dan output yang didapat adalah 49,7 dari tingkat keakurasian dan ketepatan hasilnya sesuai dengan membership function adalah cerah. Terima kasih. Mungkin itu saja studi kasus yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.